Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Oke, ketua kelasnya masuk. Oke, wakilnya ayo Hafiz. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim.
Diamnya itu berpasangan. Ya, berpasang-pasangan. Berarti kalau berpasangan ada berapa orang? Dua orang. Cara bermainnya seperti ini. Pasang-pasangan. Diam, contohnya kita bermain game. Nih, kamu tangannya begini. Dulu di sini. Atas tangan kamu. Nah, bukan dulu. Kalau ibu guru bilang up, tangan kamu ke atas. Up. Nah, up. Up. Kalau down, down itu ke bawah. Down. 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 Oke? Terus kalau bu guru bilang shake, shake itu diputar. Shake. Shake itu diputar. Terus bu guru bilang boom. Kalau boom bu guru begini, siapa yang kena dia kalah. Misalnya boom. Nah, kan dia kena. Berarti dia menang. Kalau kena dia kalah. Oke? Oke. Paham? Paham. Oke, semuanya kita berdiri cari pasangannya. Jadi, ya. Ayo. Ayo, Zen, apa siapa pasangannya? Ayo, itu ada tuh. Ayo cepetan. Api. Ayo, cari pasangannya. Ayo. Ini bilang ada. Ya kamu apa sama dia? Ayo dah. Ayo. Ayo Pais. Oke. Ini pasangannya mana? Ayo. Mulai ya. Oke, kita mulai. Sudah siap belum? Ayo, mulai. Konsentrasi. Oke, siap konsentrasi. Dengarkan apa-apa dari ibu guru. Up. Down. Up. 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 Down. Down. Shake. Up. Boom. dapat belajar menemukan pola dari berbagai situasi agar dapat digunakan kembali. Itu belajar komputasional apa sih? Kita belajar yang berhubungan dengan komputer. Nanti kita lihat. Oke. Nah, siapa yang tadi bangun pagi-pagi? Bangunnya jam berapa? Jam 6. Jam berapa? Jam 5. Jam berapa lagi? Setengah 6. Oke. Habis bangun pagi, mandi, sholat subuh atau beribadah. Tadi siapa yang beribadah? Sholat subuh. Dikit sekali. Sholat subuh tadi. Wah, terus siapa yang tadi datang ke sekolahnya tidak telat? Oke, good. Alhamdulillah.
jadwal, ya kan? Jadwal kehidupan sehari-hari. Kenapa sih kita harus ada jadwal dalam kehidupan sehari-hari? Supaya apa? Siapa yang bisa jawab? Supaya apa? Supaya disiplin. Supaya apa lagi? Ada lagi nggak yang jawab? Supaya apa, Novi? Hah? Rajin. Apa, Meli? Tertib. Oke. Itu adalah kehidupan kita membuat jadwal supaya hidup kita tertib, hidup kita rajin, hidup kita disiplin. Nah, ini berhubungan dengan pembelajaran kita, yaitu berpikir komputasional. Berpikir komputasional, proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan cara-cara yang digunakan oleh seorang ilmuwan komputer. Pada berpikir komputasional, seseorang dapat membacakan masalah dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Kayak tadi kamu kan bangun pagi, ya kan? Itu terstruktur kan? Habis bangun pagi, biasanya kamu mandi dulu, ya kan? Habis mandi kamu pakai baju, beribadah, terus sarapan, baru berangkat sekolah, ya kan? Nah, itu terstruktur, yang les-les, yang ngaji-ngaji, itu kan? Itu sudah terstruktur setiap hari. Oke, berpikir komputasional bukan hanya tentang menggunakan komputer, tetapi tentang mengembangkan pola pikir untuk menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah yang efektif dan efisien. Nah, pentingnya berpikir komputasional dapat membantu menyelesaikan masalah lebih mudah, membantu membuat keputusan yang lebih baik, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur, membantu menghemat waktu, membantu beradaptasi dengan teknologi, mengembangkan kreativitas dalam mencari solusi. Oke. Ada 4 cara berpikir komputasional. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, berpikir algoritma. Oke, kita akan bahas satu-satu. Oke. Dekomposisi itu tahap pertama dari berpikir komputasional. Proses memecahkan suatu masalah yang besar dan kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana dan mudah dikelola. Dalam dunia pemrograman dan pengembangan teknologi, dekomposisi digunakan untuk membagi program yang besar menjadi modul-modul kecil yang bisa diuji dan dikembangkan secara terpisah. Ya, contohnya langkah-langkah dekomposisi seperti kamu menyusun hari ulang tahun. Hari ulang tahun kamu pertama ngapain dulu nih, mau ngadain pesta? Beneran? Ngapain? Apa? Mau kamu ceritanya ulang tahun, mau ngadain pesta, apa yang harus pertama kali kamu lakukan? Langsung dekor. Apa? Yang pertama kali apa? Beli undangan. Terus pikir dulu kan, siapa aja yang mau diundang, baru beli undangan, ya kan? Terus apa lagi? Baru konsepnya, ya kan? Mau konsep kayak apa? Habis itu apa? Beli aksesoris, bahan-bahannya, ya kan? Terus selain itu beli apa lagi? Menyiapkan apa lagi? Nah, itu adalah aturan cara berpikir secara dekomposisi, secara terstruktur, pemecahan masalah. Jadi kamu kalau nggak ada dekomposisi itu, masalah kamu jadi berantakan, ya kan? Jadi acara ulang tahunnya acak-acakan, nggak terstruktur. Oke. Nah, ini adalah contoh dekomposisi. Nah, guru punya contoh dekomposisi
kemana nih jalannya. Jadi kalian kerjakan LKPD yang sudah ibu siapkan. Kemarin suruh bawa lem kan ya? Nah, berkelompok ya. Di dalam kertas ini ada petunjuk arahnya. Kerjakan secara kelompok. Nanti kita praktekkan. Buka di dalam yang di staplesnya ada petunjuk arahnya. Ayo coba kertasnya. Kalian, ayo kerja bersama-sama secara berkelompok. Dibuka itu kertasnya itu. Ada petunjuk arahnya. Ditempel di lab. Kita memecahkan masalah si anak supaya sampai ke rumah. Kasih unjuk arah si anak. Ditempel. Dari sini. Pokoknya dia jangan sampai kena batu. Kasih unjuk arah yang benar supaya dia sampai rumah. Ayo, kasih unjuk arah yang benar sampai dia sampai rumah dengan selamat. Itu ada batu. Jalannya aja, di bawah di jalannya. Sampai siap sasar. Nanti kalau kesasar dia kesandung batu. Marahnya kamu aja, ya udah. Nanti kamu bilang, maju.
gadis ini supaya sampai rumah dengan selamat. Itu adalah pengertian dari dekomposisi, memecahkan masalah. Oke, lanjut. Yang kedua adalah pengenalan pola. Ya, pengenalan pola kemampuan untuk mengenali kesamaan, keteraturan, atau perbedaan dalam suatu masalah atau situasi. Pola dapat dikenalkan untuk memperkirakan hasil atau menyusun strategi penyelesaian masalah dengan cara yang sudah terbukti berhasil. Cara pola itu gimana sih, Bu? Nah, langkah-langkahnya kita mengerjakan langkah-langkahnya dulu. Ini adalah cara bermain pola. Ciri-ciri pengenalan pola yang baik. Pola yang dikenali bersifat konsisten dan berulang. Pola dapat digunakan untuk menyusun solusi yang efektif. Pola bisa diterapkan pada kasus yang berbeda tetapi serupa. Nah, Ibu Guru akan mengajak kamu bermain pola. Kita bermain pola. Shape patterns. Kita mulai ya. Oke, coba kelompok 1. Ini polanya yang mana untuk mengisi tanda tanya? Ya, kelompok 1. Ayo dilihat polanya. Apa? Pakai kasih tiga. Benar nggak sih? Oke, lanjut. Great job. Kelompok 2. Yang pertama isinya apa ini? Ayo. Apa? Lingkaran. Coba kita isi lingkaran. Oke, untuk yang ketiga apa? Apa? Coba bintang. Oke, good. Lanjut. Kelompok 3. Untuk mengisi ini apa ini? Apa? Bintang. Oke. Selanjutnya apa? Ayo. Apa? Bintang. Kemudian apa lagi? Apa? Lingkaran. Coba kita lihat benar atau salah. Oke, good. Sekarang kelompok 4. Ayo. Kelompok 4. Untuk mengisi ini apa? Apa? Ayo. Apa? Bintang. Bintang. Oke, selanjutnya. Apa? Segitiga. Suaranya yang keras, nggak kedengeran. Oke, lanjut. Itu apa lagi? Ayo. Kelompok 4. Apa lagi? Segitiga lagi. Oke, selanjutnya apa lagi? Segitiga lagi.
Apa lagi? Ya. Segi 3. Satu lagi. Kita. Satu lagi. Segitiga. Mana? Buka. Tunggu, ini adalah apa? Yang kedua? Pengenalan pola. Nah, ini adalah pengenalan pola dalam pembelajaran coding. Ya. Oke. Kita sudah bermain secara komputer. Sekarang kalian secara manual tentukan polanya yang sesuai. Gimana coba beda? Udah tuh. Udah. Oke, good. Mau yang lain? Ya pokoknya sesuai dengan polanya. Polanya gimana? Kan kamu udah lihat polanya kan di basket, sepak bola, ini bola tenis. Nah ini kan berarti kan kesini ini harus pola basket apa? Pola yang pertama tadi. Enggak. Ya kan lihat tanda-tandanya. Ya? Tadi kelompok siapa yang belum maju? Sini, udah
Bola sepak katanya. Terus di sampingnya apa? Bola tenis. Bola tenis. Terus di bawah ini bola sepak ini. Di bawah bola sepak apa? Bola tenis. Terus bola sepak sama bola tenis. Benar nggak? Susunannya kayak gini. Kita lihat polanya. Polanya habis bola basket, bola sepak, bola tenis. Kemudian kita ulang lagi polanya. Bola basket, ini ada arah pandang ke bawah. Bola sepak. Ada lagi habis bola sepak, bola apa lagi? Bola tenis. Kemudian ke samping. Bola bola sama bola tenis. Siapa yang benar? Ini benar. Siapa yang benar? Saya kelompok saya. Semuanya benar. Kelompok 2. Benar nggak? Benar. Benar. Kelompok benar? Kelompok 5 benar? Oke, ayo kelompok 3 udah benar belum? Bu, lagi nempel-nempelin Bu. Masih nempel. Berarti kelompok 3 masih benar nggak kira-kira kelompok 3? Salah kan? Enggak. Ya. Benar? Benar. Paham tapi penyusunan pola? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Semua adalah penyusunan pola. Lanjut ya. Abstraksi. Abstraksi apa? Proses menarik dan menghilangkan informasi yang tidak relevan dan hanya mempertahankan informasi yang penting untuk menyelesaikan masalah. Langkah-langkahnya, kumpulkan semua informasi terkait masalah, identifikasi informasi yang penting dan yang tidak relevan, hilangkan informasi yang tidak perlu, fokus pada informasi utama untuk menyusun solusi. Ciri-ciri abstraksi hanya mempertahankan elemen yang relevan untuk menyelesaikan masalah. Informasi yang tidak berguna atau membingungkan telah dihilangkan. Fokus pada inti permasalahan dan solusi utama. Oke, kita lihat. Ada pertanyaan. Siapakah aku? Kita berpikir lagi secara abstraksi. Aku adalah sebuah benda. Aku sering disebut benda yang sering memakan ekornya sendiri. Siapakah aku? Ayo. Ayo. Apa kelompok 1? Hah? Kucing. Benda. Kelompok 2. Penghapus. Kelompok 3, kelompok 4. Pensil. Kelompok 5. Kayu. Cicak itu hewan. Ingat, benda. Benda. Aku sering disebut benda yang sering memakan ekornya sendiri. Ayo. Rautan. Apa lagi? Buku. Ada jawaban lain apa? Tali. Tali apa? Tali rafia. Ayo, ada lagi? Ada lagi? Ayo. Oke, sudah? Kita lihat. Jeng. Siapakah aku? Ikan. Iya. Dia memakan ekornya sendiri. Itu adalah abstraksi. Hilangkan hal-hal yang tidak penting, ya kan? Selesaikan
yang menjadi pokok utama. Itu adalah abstraksi. Oke, lanjut. Berpikir algoritmik, ya, atau algoritmik. Urutan langkah-langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Dalam pemrograman algoritma adalah dasar dari setiap proses karena menentukan bagaimana suatu masalah akan diselesaikan oleh sistem. Oke. Langkah-langkahnya: tentukan tujuan yang akan dicapai, identifikasi informasi yang dibutuhkan, susun urutan langkah-langkah dengan jelas, uji algoritma dan perbaiki jika ditemukan kesalahan, evaluasi hasil dan lakukan perbaikan jika diperlukan. Contohnya apa? Contohnya itu adalah cara membuat roti lapis. Langkah-langkahnya untuk membuat roti lapis, kalau sering kita sebut sekarang bahasa kerennya sandwich. Dan yang pertama apa? Ambil potongan roti. Yang kedua, Tumbuk roti dengan isian yang telah disiapkan. yang ketiga, Tumbuk roti dengan menggunakan sambal roti tawar. kemudian Yummy. Oke, sekarang coba ibu guru mau kalian berpikir cara membuat jus alpukat. Apa? Siapkan blender. Siapkan buah alpukat. Terus Angkat buah blender. apa? Oke, terus siapkan tas. Air. Terus siapkan es batu. Terus apa lagi? Susu. Terus apa lagi? Kemudian apa cara langkah-langkahnya? Apa? Masukkan apa? Alpukat. Terus kemudian air. Kemudian susu. Kemudian di blender. Kemudian siap bisa. Nah, itu adalah berpikir secara apa? Secara algoritma. Oke. Oke. Penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari tadi sudah ibu guru ajarkan. Oke. Oke. Saatnya quiz. Sebelum quiz kita ulas lagi, coba. Ada berapa macam berpikir komputasional? Yang pertama, ada berapa macam? Empat. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Oke, itu ada empat. Kita bermain quiz.
kecerdasan artifisial itu apa? Robot pintar. Oke, terakhir. Siapa lagi? Kelompok 5, nomor berapa? 5. Sesuai kelompoknya katanya. Oke, berpikir komputasional apa? A atau B? A atau B? Ayo. Apa? B. Berpikir seperti komputer. Yo. Oke, terakhir kelompok 2, nomor berapa? 6. Oke. Apa? Lama-lama dulu saya masalah abstraksi atau algoritma. Yang baru saya dijelaskan. Ya, kita cara membuat apa? Oke, Ibu. Terakhir, kata terakhir kita jawab bersama-sama nomor 1. Menemukan sesuatu yang berulang-ulang disebut benar atau salah? Oke, kesimpulan. Menerapkan berpikir komputasional dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan. Ayo, mulai dari aktivitas sehari-hari, pemrograman, pengembangan teknologi, hingga pengambilan keputusan. Sekarang coba tadi diulang lagi. Ada berapa macam berpikir komputasional? Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, apa? Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Jadi, berpikir komputasional tidak hanya untuk pemrograman, tapi membantu meningkatkan kemampuan berpikir logis dalam menghadapi masalah sehari-hari. Itu adalah cara kita berpikir komputasional dalam pembelajaran coding. Coding itu adalah apa? Apa coding? Tadi coding adalah apa? Apa? Cara berpikir seperti komputer. Ya, itu adalah dalam pembelajaran coding. Oke, gimana? Seru nggak belajar coding? Oke, kita bisa belajar dengan plug. Plug itu dengan menggunakan komputer. Kayak tadi kita belajar pola, ya kan? Pakai komputer kan? Word pakai komputer. Terus unplug. Unplug itu tidak menggunakan komputer. Seperti tadi lembar kerja yang kalian tempel-tempel itu unplug. Tuh ada wajib seminggu sekali kita belajar coding. Seru nggak belajar coding? Seru. Oke, sekarang ibu guru mau kasih kesempatan siapa yang mau tanya. Kalau nggak ada yang bertanya, ibu guru anggap semuanya paham. Kita awalnya belajar berpikir komputasional dulu. Nggak ada? Cukup? Oke, sekarang ibu guru mau kalau misalnya menarik dan seru itu tepuk tangan yang banyak. Tapi kalau tidak seru dan menarik hanya satu kali. Coba 1, 2, 3. Ibu guru akan ajarkan kalian berhadapan
dengan komputer. Seru, banyak aplikasi-aplikasi yang kalian tidak tahu. Nanti buat berajarkan supaya kalian lebih tahu. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.